Kecepatan benda yang bergerak sebagai fungsi waktu ditunjukkan pada gambar. Pada selang waktu TA sampai TB, benda bergerak. Kita tahu percepatannya yaitu A sama dengan gradien grafik, di mana pada gambar itu yang di bawah ini VB, yang di atas ini itu VA, di mana percepatan yaitu A sama dengan delta F atau perubahan kecepatan dibagi delta T perubahan waktu sama dengan VB dikurangi VA dibagi TB dikurangi TA. Karena VB lebih besar daripada VA, maka percepatan bernilai positif. Artinya, benda bergerak dipercepat. Jadi jawabannya itu D. Ketahui sebuah balok dengan berat 100 Newton itu W terletak pada sebuah bidang datar. Pada saat T sama dengan 0 sekon, balok diam. Kemudian dari waktu T sama dengan 0 sekon sampai T sama dengan 5 sekon, balok didorong dengan gaya konstan itu 50 Newton F. Sejajar bidang datar. Koefisien gesek kinetik antara balok dan bidang datar adalah 0,2, itu mu K. Dalam selang waktu antara T sama dengan 5 sekon sampai T sama dengan 10 sekon kelajuan balok. Pertama kita gambar terlebih dahulu baloknya. Lalu mempunyai gaya normalnya, lalu mempunyai beratnya, lalu gaya gesek kinetiknya itu FK, lalu ditarik dengan gaya. Kita cari dahulu sigma Fx itu gaya pada bidang X sama dengan 0, maka gaya normal itu N dikurangi gaya berat W sama dengan 0, maka N sama dengan W. Maka N sama dengan W-nya itu 100 Newton. Lalu kita cari tahu gaya geseknya, yaitu Fk sama dengan mu K dikali N. Maka 0,2 dikali 100 itu hasilnya 20 Newton. Lalu yang kedua, saat T sama dengan 0 sekon sampai T sama dengan 5 sekon, sigma Fx-nya yaitu M dikali A. Massa dikali percepatan, maka gaya F dikurangi Fk sama dengan M dikali A, maka F-nya itu 50 dikurangi Fk-nya itu 20 Newton sama dengan masanya itu 10 dikali A, maka A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Lalu kita cari tahu kecepatan benda saat T sama dengan 5 sekon, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. V0-nya itu 0, ditambah A-nya itu 3, dikali T-nya, waktunya 5 sekon, dikali 5 sama dengan 15 meter per sekon. Lalu yang ketiga, kita cari tahu saat T sama dengan 5 sekon, sampai T sama dengan 10 sekon. Itu sigma Fx sama dengan M dikali A, maka negatif Fk sama dengan M dikali A.
gaya gesek berlawanan dengan arah gerak, maka negatif 20 sama dengan M-nya itu 10 dikali A-nya, maka A sama dengan negatif 2 meter per sekon kuadrat. Lalu kita cari tahu kecepatannya, yaitu saat T sama dengan 10 sekon, maka VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Maka 15 dikurangi 2 dikali 5. Maka hasilnya 5 meter per sekon. Karena kecepatan saat T sama dengan 5 sekon, yaitu VT-nya 5 meter per sekon, maka kelajuan benda berkurang. Maka jawabannya itu B. Sebuah kotak bergerak dari keadaan diam menuruni suatu bidang miring yang panjang. Bagian pertama bidang miring itu licin dan bagian berikutnya sampai ke dasar bersifat kasar. Setelah bergerak selama beberapa saat di bagian yang kasar, balok berhenti. Pada peristiwa itu, yang pertama, usaha oleh gaya gravitasi sama dengan perubahan energi kinetik balok. Yang kedua, usaha oleh gaya gesek sama dengan usaha oleh gaya gravitasi. Yang ketiga, usaha oleh gaya gesek sama dengan perubahan energi kinetik balok. Yang keempat, usaha oleh gaya gravitasi sama dengan minus perubahan energi potensial. Pertama, kita gambar terlebih dahulu. Ini titik A, ini titik B, dimana titik A sampai titik B itu licin bidangnya. Lalu bidang dari titik B sampai ke dasar yaitu kasar. Lalu kita gambar baloknya dari bidang licin. Ada W sin theta. Ini ada gaya beratnya W. Lalu balok pada bidang kasar. W sin theta. Ini ke sini itu gaya beratnya itu W. Lalu ke atas yaitu gaya gesek kinetiknya yaitu FK. Lalu diketahui sudut bidangnya yaitu theta. Maka pada bidang miring A sampai B, benda bergerak pada lintasan licin, artinya tidak ada gaya gesek yang bekerja, sehingga berlaku hukum kekekalan energi mekanik yaitu EM A sama dengan EM B, di mana energi mekanik yaitu energi potensial ditambah energi kinetik. Maka EP A ditambah EK A sama dengan EP B ditambah EK B. Lalu EPA dikurangi EPB sama dengan EKA dikurangi EKB. Maka rumus energi potensial yaitu MGH, maka MGHA dikurangi HB sama dengan rumus energi kinetik yaitu setengah MV kuadrat, maka setengah kali M kali VA kuadrat dikurangi VB kuadrat. Maka HA itu ketinggian pada A lebih dari tinggian B. Lalu pada energi kinetik yaitu VA kecepatan di A
lebih besar daripada kecepatan di B. Maka usaha atau W sama dengan delta EP atau perubahan energi potensial sama dengan minus perubahan energi kinetik. Pada bidang miring BC, itu B dan C, benda bergerak pada lintasan kasar. Pada benda bekerja gaya gesek, sehingga hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku. Besarnya usaha oleh gaya gesek yaitu W sama dengan delta EP ditambah delta EK, itu usaha sama dengan perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Maka pernyataan 1 itu usaha oleh gaya gravitasi sama dengan perubahan energi kinetik balok salah, karena perubahan energi potensial sama dengan perubahan energi kinetik hanya berlaku pada A sampai B, itu pada bidang licin. Lalu pernyataan yang kedua, usaha oleh gaya gesek sama dengan usaha oleh gaya gravitasi, itu salah, karena usaha sama dengan perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Usaha oleh gaya gesek mengakibatkan perubahan energi potensial dan perubahan energi kinetik. Lalu yang pernyataan ketiga, usaha oleh gaya gesek sama dengan perubahan energi kinetik balok. Salah, karena usaha sama dengan perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Itu usaha oleh gaya gesek mengakibatkan perubahan energi potensial dan perubahan energi kinetik. Lalu yang keempat, usaha oleh gaya gravitasi sama dengan minus perubahan energi potensial. Benar, karena usaha oleh gaya gravitasi sama dengan negatif perubahan energi potensial. Maka negatif MGHC dikurangi MGHA, maka HC kurang dari HA. Jadi usaha oleh gaya gravitasi sama dengan perubahan energi potensial. Maka jawabannya yaitu D. Nomor 4 saja yang benar. Dua kelereng identik bergerak saling mendekat dengan kelajuan sama bertumbukan secara elastik, maka energi kinetik masing-masing kelereng akan berubah. Sebabnya momentum kedua kelereng selalu berlawanan. Kita gambar sebelum bertumbukan. Kelereng pertama ke arah kanan, kelereng kedua ke arah kiri. Diketahui M1 sama dengan M2 sama dengan M, lalu V1 karena ke arah kanan yaitu positif V, V2-nya karena ke arah kiri yaitu negatif V. Kita gambar sesudah bertumbukan. Kita gunakan rumus sesudah bertumbukan kelereng, itu rumusnya hukum kekekalan momentum, maka P sama dengan P aksen, itu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Lalu M1-nya itu M dikali V1-nya itu V ditambah M2-nya M dikali V2 itu negatif V sama dengan M1-nya M dikali V1 aksen tambah M2-nya M dikali V2 aksen. Maka masanya kita hilangkan yaitu V min V sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen, maka 0 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen, maka negatif V1 aksen sama dengan V2 aksen. Kita tahu koefisien restitusinya yaitu C sama dengan 1 karena elastis, maka rumusnya negatif
V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi V2 dikurangi V1 itu sama dengan 1. Maka negatif V2 aksen ditambah V1 aksen dibagi negatif V dikurangi V itu sama dengan 1. Maka negatif V2 aksen ditambah V1 aksen sama dengan negatif 2V. Maka negatif V2 aksen itu V1 aksen sama dengan negatif V2 aksen itu negatif V2 aksen sama dengan negatif 2V. Maka V2 aksen sama dengan V1 aksen sama dengan negatif V. Energi kinetik setelah tumbukan tidak berubah. Itu rumusnya EK aksen 2 sama dengan setengah kali M kali V2 aksen dikuadratkan sama dengan setengah dikali M V kuadrat. Lalu EK 1 aksen sama dengan setengah dikali M dikali V1 aksen dikuadratkan sama dengan setengah M V kuadrat. Maka pernyataannya salah. Lalu alasannya yaitu momentum kedua kelereng selalu berlawanan. Nah, momentum awal itu rumusnya P1 sama dengan M V1 sama dengan MV, maka P2 sama dengan MV2 itu sama dengan negatif MV. Maka momentum setelah bertumbukan yaitu P1 aksen sama dengan MV1 aksen sama dengan negatif MV, maka P2 aksen sama dengan MV2 aksen sama dengan MV. Jadi alasannya benar, maka jawabannya yaitu D. Pernyataan salah, jawaban atau alasannya benar. Soal ketahui sebuah balok plastik kemungkinan dimasukkan ke sebuah bejana yang penuh cairan. Cairan yang tumpah sebanyak 4/5 volume balok. Jika massa balok itu 10,4 gram dan volumenya V, maka massa cairan dengan volume V adalah berapa gram? Diketahui yaitu volume baloknya sama dengan V, lalu volume cairan sama dengan 4/5 volume balok, lalu massa balok sama dengan 10,4 gram. Lalu yang ditanyakan massa cairan itu MF sama dengan, kita gunakan rumus yaitu rho B dikali VB sama dengan rho F dikali VF, maka rho B dikali VB-nya itu V sama dengan rho F dikali 4/5 V, maka V-nya bisa dicoret. Lalu rho B sama dengan 4/5 rho F. Maka rho B itu rumusnya MB massa balok dibagi VB volume balok, maka sama dengan 4/5 rho F. Maka MB-nya yaitu 10,4 gram dibagi V, VB-nya V sama dengan 4/5 rho F. Maka V dikali rho F sama dengan 5/4 dikali 10,4 gram. Maka MF-nya sama dengan 13,0.
Jadi jawabannya itu B.